Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kedengeran suara saya? Warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Kedengeran Bu? Kedengeran ya? Iya Bu, kedengeran Bu. Oke, kalau gitu yang mau presentasi silahkan dimulai presentasinya. Untuk Nusa Farida dan juga di Safarida. Silahkan dimulai. Baik Ibu, izin share screen. Boleh dimulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang karbohidrat monosakarida yang terdiri dari saya sendiri, Iskandar Hakim, Lulul Mahnun, Bu Selinia Melinda, Septi Wafa, dan Kasiti Nurmaya. Pertama, pendahuluan. Karbohidrat adalah bahan utama yang kita temukan dalam makanan. Zat ini merupakan makromolekul yang penting bagi makhluk hidup. Senyawa karbohidrat menyumbang 70-80% dari sumber energi aktif. Asupan rata-rata karbohidrat dari makanan adalah sekitar 65% sebagai energi bagi manusia. Metabolisme seluler dari karbohidrat ini terjadi untuk metabolisme biomolekul lain seperti protein, lemak, dan asam nukleat. 90% kandungan dalam tumbuhan kering adalah karbohidrat. Pada tumbuhan, glukosa disintesis dari karbon dioksida atau CO2 dan air H2O dalam fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Karbohidrat dari lipid, gliserol, dan asam amino. Tetapi turunan karbohidrat digunakan oleh hewan, diambil oleh tanaman. Glukosa dapat diserap secara langsung ke dalam darah dan bentuk gula lainnya. Diubah menjadi glukosa di hati. Sebagai sumber energi utama pada mamalia, glukosa dapat disintesis menjadi glikogen untuk penyimpanan makanan dan ribose. Deoksiribosa dalam asam nukleat, galaktosa dalam laktosa, glikolipid, dan kombinasinya dengan protein atau glikoprotein dan proteoglikat. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Banyak karbohidrat mempunyai rumus empiris yaitu CH2O, misalnya glukosa C6H12 dan O6. Senyawa ini pernah disangka hidrat dari karbon sehingga disebut karbohidrat. Pada tahun 1880-an diketahui bahwa gagasan tersebut salah dan karbohidrat sebenarnya adalah polihidroksi, aldehida, dan keton atau turunan mereka. Karbohidrat sangat beraneka ragam sifatnya, misalnya sukrosa, gula pasir, dan kapas, keduanya adalah karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida terdapat gugus hidroksil atau OH, gugus aldehida atau gugus keton. Berdasarkan gugus fungsi yang ada tersebut, maka karbohidrat dapat didefinisikan sebagai senyawa polihidroksil aldehida atau polihidroksil keton atau senyawa yang dihidrolisis dari keduanya. Di sini ada klasifikasi karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida, yaitu satuan karbohidrat yang tersederhana. Yang kedua disakarida, yaitu monosakarida yang diikat secara bersama-sama untuk membentuk dimer. Yang ketiga ada oligosakarida, yaitu karbohidrat yang disusun dari 2-8 satuan monosakarida. Dan yang terakhir polisakarida, yaitu lebih dari 8 satuan monosakarida yang diperoleh dari hidrolisis. Monosakarida. Kata sakarida berasal dari bahasa Yunani yang dimaksud dengan gula monosakarida, yaitu gula sederhana
yang hanya terdiri dari satu kesatuan polisakarida aldehid atau keton. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kamaya. Selanjutnya, beberapa monosakarida yang penting. Yang pertama, glukosa. Monosakarida terpenting kadang disebut gula darah karena dijumpai di dalam darah. Gula anggur karena dijumpai di dalam buah anggur. Atau dektrosa karena memutar bidang polarisasi ke kanan. Binatang menyusui dapat mengubah sukrosa, laktosa, maltose, dan pati menjadi glukosa yang kemudian dapat digunakan sebagai energi atau disimpan sebagai glikogen. Glikogen dapat diubah lagi menjadi glukosa. Karbohidrat yang terlebih dapat diubah menjadi lemak. Oleh karena itu, orang bisa menjadi gemuk meskipun tidak memakan lemak. Karbohidrat juga dapat diubah menjadi steroid seperti kolesterol dan secara terbatas menjadi protein. Sebaliknya, suatu organisme dapat mengubah lemak dan protein menjadi karbohidrat. Nah, jadi glukosa itu diubah menjadi gugus asetil dalam asetil koenzim A atau asetil CoA. Nah, asetil CoA ini pertama bisa menghasilkan energi untuk kita beraktivitas. Kemudian kalau ke atas bisa menjadi lemak. Bisa juga menjadi kolesterol, di sini kolesterol, dan pembentukan steroid dan lain-lain. Dan juga bisa diubah menjadi protein tapi terbatas. Nah, ini tuh sifatnya reversible, artinya bisa bolak-balik atau bisa kebalikannya. Selanjutnya yang kedua fruktosa. Disebut juga levulosa karena memutar bidang polarisasi ke kiri. Fruktosa adalah gula yang termanis, terdapat dalam buah-buahan dan madu maupun dalam sukrosa. Yang ketiga, galaktosa. Terdapat dalam disakarida laktosa dalam keadaan terikat dengan glukosa. Dan yang keempat, ribosa dan deoksiribosa. Membentuk sebagian kerangka polimer dari asam-asam nukleat, awalnya dioksi, berarti kekurangan oksigen. Struktur ribosa dan deoksiribosa adalah sama, kecuali bahwa deoksiribosa tidak mempunyai oksigen pada karbon nomor 2. Berikut struktur kimia glukosa. Struktur kimia fruktosa, struktur kimia galaktosa, dan struktur kimia ribosa dan deoksiribosa. Nah, untuk perbedaan dari struktur kimia ribosa dan deoksiribosa, nah kalau ribosa di sini gugusnya kan, di sini kan gugusnya OH. Kalau deoksiribosa itu kehilangan satu atom O atau oksigen. Jadi di sini tinggal hidrogen. Sini ya. Selanjutnya klasifikasi monosakarida. Tata nama monosakarida tergantung dari gugus fungsional yang dimiliki. Akhiran osa digunakan dalam tata nama karbohidrat. Sistematik untuk menyatakan suatu gula reduksi, suatu gula yang mengandung suatu gugus aldehid, atau suatu gugus keton. Monosakarida yang mengandung satu gugus aldehid disebut aldosa, dan yang mempunyai satu gugus keton disebut ketosa. Monosakarida yang mempunyai 5 atom C disebut pentosa, misalnya silosa, arabinosa, dan ribosa. Monosakarida yang mempunyai 6 atom C disebut heksosa, misalnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa.
Jumlah atom C 3 atau triosa, contohnya aldosa, yaitu geliserosa. Untuk ketosanya yaitu dehidroksiaseton. Jumlah atom C4 atau tetrosa, contoh aldosanya yaitu eritrosa. Untuk ketosanya yaitu eritrurosa. Jumlah atom C5 atau pentosa, contoh aldosanya yaitu ribosa. Untuk ketosanya yaitu ribulosa. Dan jumlah atom C6 atau heksosa, contoh aldosanya yaitu glukosa. Untuk ketosanya yaitu fruktosa. Selanjutnya, konfigurasi monosakarida. Konfigurasi monosakarida seperti tampak dari monosakarida, struktur monosakarida mirip satu sama lain. Beberapa monosakarida berbentuk strukturnya, misalnya glukosa adalah suatu aldehid dan fruktosa adalah suatu keton. Monosakarida lain yang lazim ternyata adalah diastereomer satu sama lain. Misalnya, glukosa dan galaktosa adalah epimer satu terhadap yang lain. Epimer ialah diastereomer yang konfigurasinya berbeda, hanya pada satu dari atom-atom karbon kiralnya. Sistem D dan L. Pada akhir abad ke-19, ditetapkan bahwa konfigurasi karbon kiral yang terakhir dalam tiap monosakarida yang terdapat dalam alam, sekarang konfigurasi itu disebut konfigurasi atau R. Tetapi ahli kimia zaman dulu terdapat menentukan konfigurasi mutlak di sekitar suatu atom karbon kiral. Sebagai gantinya, ahli kimia mereka sistem D dan L untuk menandai konfigurasi relatif. Dalam sistem D dan L, griselardehid secara sembarang diberi konfigurasi dengan OH- pada karbon 2 berada di sebelah kanan dalam proyeksi Pisser. Suatu monosakarida merupakan anggota deret D jika gugus hidroksil pada karbon kiral yang terjauh dari karbon 1 juga terletak di sebelah kanan dalam proyeksi Pisser. Selanjutnya, di samping itu, tiap monosakarida diberi nama sendiri. Misalnya 2 aldopentosa. Diastereomer berikut ini diberi nama D-liksosa dan D-ribosa. Jika OH pada karbon kiral terakhir diproyeksikan ke kiri, maka senyawa itu merupakan anggota deret L. Dua contoh berikut adalah enantiomer, D-liksosa, dan D-ribosa. Nah, jadi misalnya diastereomer itu yaitu dua senyawa yang mirip tapi berbeda konfigurasinya. Sedangkan yang enantiomer itu dia benar-benar sama persis atau identik, artinya dia bisa diproyeksiin seperti cermin. Nah, di sini kan dari ribosa yang di kanan, ini tuh merupakan proyeksi dari diastereomer, D-liksosa. Sebaliknya, yang di sebelah kanan juga R-liksosa dan R-ribosa. Nah, untuk yang di bawahnya itu, D-liksosa ini pencerminan dari L-liksosa atau enantiomer cermin proyeksi, pencerminan persis identik. Di sini ya dapat kita lihat untuk D-ribosanya juga ini pencerminan dari L-ribosa atau enantiomer
cermin proyeksi, pencerminan persis atau identik. Sebaliknya kalau D-liksosa dan D-ribosa itu dia stereomer, mirip atau tidak identik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Septiawaka. Baik, selanjutnya yaitu siklisasi monosakarida. Glukosa mempunyai suatu gugus aldehida pada karbon 1 dan gugus hidroksil pada karbon 4 dan 5, seperti juga pada karbon 2, 3, dan 6. Suatu reaksi umum antara alkohol dan aldehid ialah pembentukan hemiasetal. Kayak di sini, yang ini COH ini adalah aldehid dan OH ini adalah alkohol. Ketika dia bereaksi dengan suasana asam, ada H+ di sini, dia akan membentuk suatu hemiasetal atau struktur hemiasetal yaitu ini. Selanjutnya, dalam larutan air glukosa dapat bereaksi intramolekul untuk menghasilkan hemiasetal siklik. Baik hemiasetal cincin 5 anggota digunakan gugus hidroksil pada karbon 4 atau hemiasetal cincin 6 anggota digunakan gugus hidroksil pada karbon 5 dapat terbentuk. Yang ini contohnya yang di bawah, misalnya hemiasetal cincin 5 ini dia ada 4 karbon 4. Dan karbon 4 ini dia berikatan dengan aldehid atau CHO. Begitupun juga dengan cincin 6 anggota. Dia ada karbon 5. Dan karbon 5 ini juga berikatan dengan CHO atau aldehid. Next, Kamai. Meskipun proyeksi Fischer berguna dalam pembahasan karbohidrat, rantai terbuka tapi untuk senyawa siklik proyeksi ini janggal. Baiknya kita menulis ulang rumus glukosa untuk menunjukkan rumus yang lebih penting dari reaksi siklisasi, yaitu reaksi yang menghasilkan cincin 6 anggota. Yang di sebelah kiri ini dia disebutnya aldehid rantai terbuka. Dilihat dari pinggir, yaitu yang OH dan H ini, itu dia tidak ada yang kesambung. Dan ini disebutnya rantai terbuka. Dan di sebelah kanannya ini menjadi tertutup, yaitu dengan dihubungkan yang si O. Jadi ketika reaksi siklisasi, ketika terjadi reaksi siklisasi yang ini, dia bisa membentuk senyawa yang ini ataupun yang ini. Mereka ini mirip tapi tidak identik. Yang disebutnya sepasang dia stereomer. Dan yang bedanya itu pada H dan OH yang di sini. Untuk yang di sebelah kiri, dia H-nya dan OH-nya ada di atas, dan untuk yang di sebelah kanan H-nya ada di bawah. OH-nya juga yang di sebelah kiri ada di bawah, yang di kanan ada di atas. Jadi perbedaan di situ, dan untuk yang lain-lainnya mereka sama. Dalam proyeksi Fischer, untuk hemiasetal siklik, perhatikan bahwa karbon 1, karbon aldehida, yang tidak bersifat kiral dalam struktur rantai terbuka menjadi kiral dalam siklisasi. Oleh karena itu, dihasilkan sepasang diastereomer dari siklisasi itu karena semua struktur hemiasetal berada dalam kesetimbangan dengan aldehida dalam larutan air. Maka mereka juga berada dalam kesetimbangan satu dengan yang lain. Next, Kamai. Selanjutnya, cincin furanosa dan piranosa. Suatu monosakarida dalam bentuk hemiasetal, cincin 5 anggota disebutnya furanosa. Furan diambil dari kata furan, senyawa heteroksikel, oksigen 5 anggota. Kemudian piranosa yaitu monosakarida dalam bentuk cincin 6 anggota diambil dari nama piran. Istilah furanosa dan
piranosa seringkali digabung dengan nama monosakaridanya. Misalnya D-glukopiranosa untuk cincin 6 anggota dan D-glukosa atau D-fruktofuranosa untuk cincin 5 anggota dari fruktosa. Kayak yang digambar ini, dia pirannya itu terdiri dari cincin 6 anggota. Yang O-nya termasuk dihitung. Begitupun juga firan. Kalau firan, dia termasuk cincin 5 anggota. Next, Kak. Rumus Howard dan rumus konformasi. Untuk memaparkan struktur siklik dengan lebih baik, dikembangkan rumus perspektif Howard. Menurut perjanjian, suatu rumus Howard digambar dengan oksigen cincin berada pada sisi terjauh dari cincin dan karbon 1 berada di sebelah kanan gugus CH2OH ujung. Ditempatkan di atas bidang cincin untuk deret D dan di bawah bidang cincin untuk deret L. Atom-atom hidrogen pada karbon cincin biasanya tidak ditambahkan dalam proyeksi Howard. Nah, yang di sini untuk CH2OH-nya itu untuk deret D, dia berada di atas, dan untuk deret L, dia berada di bawah. Dengan menunjukkan rumus Fisher maupun Howard, dapatlah kita tulis ulang persamaan-persamaan yang menunjukkan siklisasi glukosa. Perhatikan bahwa gugus apa saja yang berada di sebelah kanan dalam proyeksi Fisher berada di sebelah bawah dalam proyeksi Howard. Dan gugus apa saja yang berada di sebelah kiri dalam proyeksi Fisher berada di sebelah atas dalam rumus Howard. Seperti yang di sini. Jadi untuk di sini proyeksi Fisher, jika proyeksi Fisher ada di sebelah kanan, maka di proyeksi Howard-nya dia di sebelah bawah. Dan semisal proyeksi Fisher-nya ada di sebelah kiri, maka proyeksi Howard-nya ada di sebelah bawah, di atas, maaf. Next, Kak. Rumus Howard yang datar itu tidak merupakan pemaparan yang seluruhnya benar dari suatu cincin piranosa, meskipun udah itu cukup benar untuk cincin furanosa yang lebih datar. Suatu piranosa seperti sikloheksana terutama berada dalam bentuk kursi, seperti ditunjukkan oleh rumus konformasi. Jadi yang tadinya ini gambar piranosa dan dia berubah menjadi bentuk kursi, tapi dia ini sikloheksana. Sebenarnya ini suatu senyawa yang sama, tapi satunya adalah bentuk datar, dan Howard yang datar, tapi untuk kanannya Howard dalam bentuk kursi. Next, Kak. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Lulu. Selanjutnya ada anomer. Untuk menghasilkan suatu piranosa, gugus hidroksil pada karbon 5 dari glukosa menyerang karbon aldehida, yaitu karbon 1. Lalu terbentuk suatu gugus hemiasetal. Akibat terpenting dari reaksi siklisasi ini adalah bahwa terbentuk sebuah karbon kiral baru atau karbon 1 dan di bawah dihasilkan sepasang diasteromer. Diasteromer ini yaitu monosakarida yang berbeda hanya dalam konfigurasi pada karbon 1 disebut anomer. Disebut anomer 1 terhadap yang lain. Karbonil dalam monosakarida apa saja adalah karbon anomerik. Karbon ini adalah karbon yang menjadi kiral dalam reaksi siklisasi. Dalam rumus Howard, untuk suatu D-gula, struktur dalam mana OH anomerik diproyeksikan ke bawah atau trans terhadap CH2OH ujung disebut alfa anomer. Sedangkan struktur dalam mana OH anomerik diproyeksikan ke atas terhadap CH2OH ujung disebut beta anomer. Oksidasi monosakarida. Suatu gugus aldehida sangat mudah dioksidasi menjadi suatu gugus karboksil. Uji kimiawi untuk aldehida tergantung pada mudahnya oksidasi ini. Gula yang dapat dioksidasi oleh zat
pengoksidasi lembut seperti reagensia tolens, suatu larutan basa, dan AgNH32 disebut gula pereduksi karena zat pengoksidasi anorganik direduksi dalam reaksi itu. Bentuk-bentuk hemiacetal siklik dari semua aldosa mudah dioksidasi karena mereka berada dalam kesetimbangan dalam bentuk aldehida rantai terbukanya. Alasan mengapa fruktosa begitu mudah teroksidasi adalah karena dalam larutan basa fruktosa berada dalam kesetimbangan dengan dua aldehida diastereomerik serta penggunaan suatu zat antara tautomerik. Next. Lalu ada asam aldonat. Produksi oksidasi dari gugus aldehida suatu aldosa adalah suatu asam polihidroksi karboksilat yang disebut asam aldonat. Meskipun reagensia tolens dapat mengakibatkan perubahan ini, suatu reagensia yang lebih mudah dan murah untuk reaksi sintetik ialah larutan brom yang di-buffer. Dalam larutan basa, asam-asam aldonat berada sebagai ion karboksilat rantai terbuka. Dengan pengasaman mereka akan dengan cepat berubah menjadi lakton atau ester siklik. Tepat seperti asam lemah atau hidroksi, kebanyakan asam aldonat memiliki gugus hidroksil dan dapat terbentuk cincin 5 anggota maupun 6 anggota. Untuk asam aldarat, zat pengoksidasi kuat mengoksidasi gugus aldehida dan juga gugus hidroksil ujung atau suatu alkohol primer dari suatu monosakarida. Produknya ada asam polihidroksi dikarboksilat yang disebut asam aldarat. Asam aldarat dapat juga dengan mudah membentuk lakton. Asam aldarat memainkan peran penting dalam penetapan struktur gula. Next. Reduksi monosakarida baik aldosa maupun ketosa dapat direduksi oleh zat pereduksi karbonil seperti hidrogen dan katalis atau suatu hidrida logam menjadi polialkohol yang disebut alditol. Akhiran untuk nama dari salah satu polialkohol ini adalah itol. Produk reduksinya itu D-glukosa disebut D-glusitol atau sarbitol. D-glusitol alamiah telah diisolasi dari banyak buah, misalnya buah ceri, apel, pir, beri, dan lain-lain. Dan dari lumut serta rumput laut, D-glusitol sintetik digunakan sebagai pemanis sintetik. Selanjutnya dibawakan oleh Bu Seli. Baik, untuk menjelaskan sedikit, jadi reduksi monosakarida ini intinya adalah di mana gugus aldehid di sini bereaksi secara reduksi dengan katalisator Ni, di mana aldehid reduksi akan menjadi suatu gugus alkohol. Dan juga demikian namanya. Awalnya namanya itu adalah D-glukosa, karena dia berubah menjadi polialkohol, maka namanya menjadi D-glusitol atau nama trivialnya sorbitol. Sorbitol ini juga digunakan sebagai pemanis sintetik. Selanjutnya, kemudian ada reaksi pada gugus hidroksil. Gugus hidroksil dalam karbohidrat bertabiat serupa dengan dalam gugus-gugus alkohol lain. Gugus ini dapat diesterifikasi oleh asam karboksilat atau oleh asam anorganik dan dapat juga digunakan untuk membentuk eter. Karbohidrat dapat juga bertindak sebagai ion dan membentuk asetal atau ketal siklik dengan aldehida atau keton. Yang pertama, pembentukan asetat.
Suatu reagensia yang lazim untuk esterifikasi alkohol ialah anhidrida asam asetat dengan natrium asetat atau piridina sebagai suatu katalis basa. Jadi kalau kita lihat di sini, dia itu terjadi reaksi namanya reaksi esterifikasi, di mana anhidrida asam asetat dia direaksikan dengan senyawa ini, gugus OH yang ada di sini akan berubah menjadi ester, maka disebut reaksi esterifikasi. Ada banyak OH, 1, 2, 3, 4, 5, dia akan berubah menjadi CH3CO, CO2 kali. Maka terbentuklah gugus ester, disebut esterifikasi. Selanjutnya, kemudian selanjutnya ada pembentukan eter, di mana dimetil sulfat adalah suatu ester anorganik dengan gugus pergi yang sangat baik. Senyawa ini digunakan untuk membentuk eter metil. Suatu RO di sini, suatu RO kemudian direaksikan dengan dimetil sulfat. Kemudian setelah direaksikan dimetil sulfat, maka akan membentuk suatu eter. Caranya yaitu di mana gugus RO-nya ini O-nya menyerang CH3 atau metil yang ada di sini. Karena dia menyerang, maka metilnya akan berikatan. Maka terbentuklah suatu senyawa eter. Bila suatu monosakarida diolah dengan dimetil sulfat yang berlebih dan NaOH, semua gugus hidroksil termasuk gugus hemiasetal atau hemiketal diubah menjadi gugus metoksin. Dalam suatu sintesis ester Williamson yang lazim, alkoksida itu harus dibuat dengan suatu basa yang lebih kuat daripada NaOH. Dalam hal karbohidrat, NaOH merupakan basa yang cukup kuat untuk menghasilkan ion alkoksida. Jadi maksudnya untuk senyawa lain NaOH itu bukan merupakan basa yang lebih kuat. Artinya kalau senyawa lain NaOH kurang kuat. Tapi kalau untuk karbohidrat cukup dengan NaOH maka dapat menghasilkan ion alkoksida. Kemudian masih yang tadi. Nah, di sini itu ada namanya reaksi metilasi, di mana di senyawa deglukosa terdapat gugus OH atau gugus hidroksil yang banyak ini dengan direaksikan dalam suasana NaOH, dia akan menghasilkan terjadi reaksi metilasi atau penambahan gugus metil pada senyawa tersebut. Selanjutnya. Kemudian yang ketiga, pembentukan asetal dan ketal siklik. Karena karbohidrat mengandung banyak gugus OH, kadang-kadang diinginkan untuk memblokade beberapa di antaranya, sehingga dapat dilaksanakan reaksi selektif pada gugus hidroksil yang lain. Asetal dan ketal merupakan dua gugus blokade yang lazim, atau yang sering digunakan. Misalnya, suatu aldehida seperti benzaldehid bereaksi dengan gugus 1,3-diol dalam molekul gula. Aldehid dan tempat lain dapat bereaksi secara pilih-pilih pada gugus diol yang berlainan. Jadi, yang pertama itu, tadi kita sudah belajar hemiasetal, di mana hemiasetal itu akan terbentuk dari COH atau suatu aldehid direaksikan dengan alkohol, maka akan terbentuk CH2OH, COCH3. Itu senyawa hemiasetal. Jadi poin dari kata-kata yang di atas ini, kita dapat melakukan reaksi secara selektif. Artinya, tidak semua OH yang di sini itu akan direaksikan. Kita bisa melakukan secara selektif. Yang dilakukan oksidasi yaitu pada atom karbon nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, yang nomor satunya adalah yang ini. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Jadi, agar kita bisa melakukan perubahan senyawa tersebut menjadi senyawa asam askorbat, maka yang dilindungi atau yang diamankan adalah OH-OH yang lainnya. Artinya, dia dilakukan secara selektif. Yang akan dirubah atau yang dioksidasi hanya yang ini saja, yang atom karbon nomor 1 OH-nya. Sedangkan yang lainnya akan diamankan atau direaksikan dengan suatu gugus keton, akan membentuk senyawa ketal. Sehingga yang akan teroksidasi hanya OH yang mengikat pada atom karbon 1. Kemudian untuk yang bawahnya, terjadi reaksi esterifikasi, di mana COH di sini, COH, dia akan berubah, dilakukan reaksi esterifikasi menjadi CO2, CH3, menjadi suatu senyawa ester. Selanjutnya, kalau untuk yang bawahnya memang tujuan untuk pembentukan dari senyawa asam askorbat. Selanjutnya, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, lanjut dulu untuk yang disakarida. Silakan. Next, lanjut. Yang berikutnya, disakarida, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Silakan dimulai disakaridanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Ibu Ika. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang disakarida. Dengan Ibu dosen pengampunya, Ibu Ika Bustiana, SSM Farm. PPT ini disusun oleh Ananda Rahayu, Anita Rahman, dan saya sendiri Azahra, Muhammad Romli, dan Nia Febriani.
Karbohidrat. Di gambar ini ada struktur karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah senyawa organik terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu monosakarida, disakarida, polisakarida, dan karbohidrat. Karbohidrat juga dibagi atas 2 kelompok, yaitu karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Karbohidrat juga memiliki ciri kimiawi yang merupakan susunan unsur-unsur yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Turunan karbohidrat yang punya rantai karbon tunggal disebut dengan istilah monosakarida. Sementara itu, istilah disakarida dan trisakarida mengacu pada molekul yang punya 2-3 unit monosakarida yang tersatukan oleh ikatan asetal atau ketal. Oligosakarida dan polisakarida mengacu pada agregat yang lebih besar, masing-masing dengan sedikit dan banyak unit monosakarida. Disakarida. Disakarida merupakan senyawa karbohidrat yang dihasilkan oleh 2 monosakarida. 2 monosakarida tersebut menyatu dalam ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik tersebut merupakan jembatan yang menyatukan antara 2 monosakarida. Menggabungi 2 monosakarida membuat hilangnya molekul air. Ketika 2 monosakarida bergabung dan membentuk disakarida tunggal, maka karbohidrat akan mudah larut di dalam air. Bentuk disakarida yang paling umum adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Boleh dilanjut, Nanda? Selanjutnya, ada 2 penggolongan dengan gugus hemiasetal dan tanpa gugus hemiasetal. Kalau untuk gugus hemiasetalnya, senyawa dengan 1 unit glikosil yang dapat digantikan dengan atom hidrogen dari gugus hidroksi alkoholik dari unit lainnya, sehingga mempunyai gugus min-OH glikosidik dan bersifat mereduksi. Contohnya itu maltosa dan laktosa. Kalau untuk tanpa gugus hemiasetalnya, senyawa yang dibentuk dengan reaksi 2 glikosidik, gugus hidroksi dengan gugus yang lainnya sehingga tidak mempunyai gugus min-OH glikosidik dan bersifat tidak dapat mereduksi. Contohnya adalah sukrosa. Yang pertama itu sukrosa. Ini gugus dari sukrosa, gambarnya. Sukrosa dinamakan juga gula tebu bit karena secara komersial gula yang banyak digunakan di Indonesia dibuat dari tebu atau cane sugar. Disakarida ini larut dalam air, tetapi sukar larut dalam alkohol. Bila dipanaskan, di atas titik leburnya, sakarosa dapat membentuk karamel, yakni suatu zat warna yang tidak berbahaya dalam industri bahan makanan. Struktur sukrosa tersusun atas residu unit alfa-D-glukopiranosa yang mengikat residu unit alfa-D-fruktofuranosa. Ikatan glikosida terjadi antara atom C1 dengan residu unit alfa-D-glukopiranosa dan atom C2 dari residu unit alfa-D-fruktofuranosa. Akibatnya, sakarosa tidak lagi mempunyai radikal hidroksilaktol yang bebas sehingga sakarosa tidak mereduksi pereaksi Benedict atau pereaksi Fehling, tidak dapat membentuk asazon, dan tidak menunjukkan peristiwa mutarotasi. Yang kedua itu contohnya ada maltosa. Maltosa atau gula malt tidak dapat bebas di alam karena maltosa terbentuk pada setiap pemecahan pati seperti yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan bila benih atau biji-bijian berkecambah. Sedangkan pada usus manusia terjadi pencernaan pati. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal alfa maltosa dan beta maltosa. Maltosa yang diperoleh dari hidrolisis amilum akibat pengaruh enzim amilase, ludah atau petialin adalah alfa maltosa. Struktur kimia alfa maltosa tersusun atas residu unit alfa-D-glukopiranosa yang mengikat residu unit alfa-D-glukopiranosa. Ikatan glikosida terjadi antara atom C1 pada residu unit alfa-D-glukopiranosa yang satu dengan atom C4 dari residu unit alfa-D-glukopiranosa yang lain. Bentuk reduksi dari maltosa mempunyai gugus formil bebas.
Selanjutnya, yang ketiga ada laktosa. Laktosa atau gula susu hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Kadar galaktosa pada susu sapi adalah 6,8 gram per 100 mili, sedangkan pada susu ibu atau ASI 4,8 gram per 100 mili. Banyak orang, terutama yang kulit berwarna atau termasuk orang Indonesia, tidak tahan terhadap susu sapi karena kekurangan enzim laktase. Kekurangan enzim laktase dapat menyebabkan ketidaktahanan terhadap laktosa. Hal ini mempengaruhi jenis mikroorganisme yang tumbuh dan menyebabkan gejala kembung, kejang perut, dan diare. Struktur kimia laktosa tersusun atas residu unit beta D-galaktopiranosa yang mengikat residu unit beta D-glukopiranosa. Ikatan glikosida laktosa terjadi antara atom C1 dari residu unit B beta D-galaktopiranosa dengan atom C4 dari residu unit beta D-glukopiranosa. Radikal formil bebas terdapat pada struktur kimia bentuk reduksi laktosa. Lanjut. Lanjutnya. Yang keempat yaitu trehalosa. Trehalosa sama juga seperti maltosa yang terdiri dari 2 molekul glukosa dan dikenal sebagai gula jamur. Gula jamur kering mempunyai kandungan gula trehalosa sebanyak 15%. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ibu, maaf, kelompok 2 udah selesai, Bu. Oke, saya balik ke monosakarida ya tadi ya. Mungkin boleh di stop share. Di monosakarida, coba dilihat tadi ada alfa. Nah, oke. Monosakarida pengertian bukan. Struktur tadi. Yang Fisher, perbedaan struktur Fisher sama struktur Haworth.
Nah ya, tadi yang struktur terbukanya tidak disandingkan ya strukturnya ya. Nah ini kan ada Fisher. Nah Fisher-nya ini kalau bisa carinya yang struktur lurus. Ada di slide sebelumnya, Bu. Di slide 11-nya ada, Bu, Fisher-nya, Bu. Nah, ya. Nah, di sini ya bisa kelihatan. Oke, jadi ini namanya struktur Fisher. Struktur Fisher berubah menjadi struktur Howard. C nomor berapa aja? Dari C berapa dengan C berapa kalau berubah dari Fisher ke Howard? Direaksikan dari atom karbon 4 ke atom karbon 1, Bu. Aldehid ketemu alkohol. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi kalau kita berubah dari Fisher ke Howard itu dilihat dari C nomor 1 dengan C nomor 2 terakhir. Itu namanya yang Howard. Gitu ya. Jadi gak semuanya 1 dengan 4, 1 dengan 5, gak semuanya seperti itu. Gitu. Jadi tergantung jumlah C dalam struktur ini. Nah, kalau misalnya saya tulis di sini 1, ini 2, terus di sini 3, 4, 5, 6. Nah, di sini Fisher. Lalu untuk persiapan kalau dia Howard di sini dengan di sini. Ya, jadi yang nomor 1 ini untuk yang bisa. yang ingin ditanyakan kalau ketosa KKN nih kemarin kan kalau sudah dimulai dari sini. kebetulan kita sudah mau semester 7 ya. Ada contoh fruktosa nggak? Coba dicari contoh fruktosa. Masih ini tuh di KKN. Di slide Kemarin kalau masuk kalau bilang bisa nggak dilakukan itu slide awal, Mai. 3 SKS itu mau kita ganti dengan kuliah atau bagaimana? Fruktasanya Itu lalu yang berikutnya cuti. Nah, kalau untuk mahasiswa konversi itu apakah dia mendapatkan hak cuti atau bagaimana? Karena sudah ada yang mengajukan cuti untuk masuk konversi. Lulusannya bukan dari IPA. Cuti semester. mana fruktosa? Ini Bunda fruktosa sebelah kanan. Strukturnya biar bisa kelihatan ketosa dengan aldosa. Selain cuti ya karena Ecuador iya karena dia di kuliah juga pada semester itu double dia semester 7 sekarang. Tapi pas main saran aja nanti asal jangan semester berikutnya dia ngatur dia sempat mau ngatur kuliahnya diganti ini ada ini ngawatin dia ini ya. Nah kalau berubah dari Fisher ini kan Fisher ya strukturnya Fisher. Kalau dia berubah dia di sini di nomor 2 dengan yang paling terakhir di sini 1, 2, 3, 4, 5, 5 gitu ya. Jadi antara aldosa dengan ketosa bedanya di situ strukturnya. Terus ada D dengan L ada nggak? Ada, Bu, konfigurasinya. Karena sudah coba baca-baca belum bisa nggak misalkan kayak di mana nih apa tetap dilakukan di Jakarta atau nggak mesti harus keluar kota. Mana? Kemarin nanti coba didiskusikan oleh Slide 9, Mai. Ada kalau yang saya baca perbedaan D dengan L. lebih dari Nah, oke. Gitu. Contohnya Slide 10, Mai.
Atau di daerah yang apa sih ya agak lingkungannya kurang bersih. Ya, saya kemarin bang di daerah Bekasi di sana tuh, yang daerah Muara Gembong sana, ya apa nih? Di Bekasi kan? Tahu nggak? Bukan Muara Gembong. Karena kalau di Bekasi tempat ibu. Oke, jadi yang namanya Dextro dan Levo itu dia diproyeksikan terhadap cerminnya. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada gambar cermin, ini adalah cerminannya Dextro dan Levo. Lihatnya dari mana? Lihat pada posisi OH di sini. Kalau dia di kanan, namanya Dextro, kalau di kiri namanya Levo. Tapi pengertiannya sebenarnya adalah Dextro itu dia putaran optis aktifnya ke kanan. Tapi kalau Levo putaran optis aktifnya itu ke kiri. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Oh, tadi yang oksidasi ya, reaksi-reaksi dalam monosakarida. Nah, tujuannya membentuk hemiastal, membentuk hemiketal itu apa sih? Ada yang tahu? Kenapa harus dibuat hemiketal, hemiastal? Ada yang bisa jawab? Ya. Tadi ada tuh. Kenapa harus dibuat hemiketal atau hemiastal? Biar mulai dioksidasi hasil atau menghasilkan produk oksidasi. Oke, jadi coba lihat yang struktur ketika mau direaksikan kita dioksidasi. 19 Maya. Bukan ini. Next selanjutnya. Itu jalan sesuatu yang memang 17 Mei. Kan kayak pengabdian lebih mendalam tuh dikatakan gitu. Ini bukan Bu. Coba slide 16. Iya, Mei 16 apa? Anomer. Oke, kalau anomer ini alfa dan Beta. Alfa dan beta ya. Kalau alfa gimana? Udah saya info juga. Kalau alfa dia diproyeksikan ke bawah ya. Ya, kalau alfa lihat hidroksinya ada di bawah, kalau beta hidroksinya di atas. Nah, balik lagi ke struktur hemiastal hemiketal, kenapa harus ada struktur tersebut? Fungsinya adalah untuk melindungi dari reaksi oksidasi. Jadi dengan membentuk hemiketal, itu gugusnya itu dilindungi. Jadi yang teroksidasi itu hanya yang di bagian bawah. Kalau misalnya kita ketemu HNO3 ya tadi ya, oksidator kuat ya. Di slide nomor berapa tadi? 20 ya kalau nggak salah. 22 Mei. 22. Bukan 23 berarti. Ini ya, Bu. Iya. Dia untuk melindungi dari oksidasi OH-nya. Jadi kan kalau kita ketemu dengan oksidator kuat, dikhawatirkan gugus aldehid dan gugus alkoholnya itu teroksidasi. Gitu. Jadi
supaya dia terlindungi dari oksidatornya, digunakanlah pembentukan hemiketal ataupun hemiastal. Farmakoterapi. Gitu. Oke. Oke. Ada yang mau ditanya dulu untuk monosakarida? Kalau untuk reaksi-reaksi, clue-nya sih sebenarnya dari reagennya ya. Kalau misalnya reagen itu oksidator kuat, semua bisa teroksidasi, tapi kalau dia lemah hanya gugus aldehidnya saja yang teroksidasi. Kalau gugus alkohol yang di paling bawah, di C nomor terakhir itu nggak bisa teroksidasi kalau lemah. Sorry. Ada yang mau ditanya? Monosakarida? Yang belum kita bahas ya. Nggak ada? Monosakarida? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada lanjut ke yang di sakarida tadi. Ayo, mana? Di sakarida? Sudah. Di share screen ulang yang di sakarida. Oke. Sudah. Di sakarida. Oke, kalau yang di sakarida coba di bagian ikatan glikosida. Mana ikatan glikosidanya? Nah, oke. Contohnya, ini langsung contoh ya. Nggak ini ya. Nggak dapet tabel ya. Nggak dapet tabel ya. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau dari sukrosa, ada yang tahu jenis ikatan glikosidanya apa sama apa? Alfa atau beta? Kalau sukrosa? Alfa ya, Bu? Alfa. Alfa berapa?
Ya, gimana? Alfa. Alfa berapa jadinya? Oke, kita lihat gugus sebelah kiri dulu. 15. 15. Kita lihat di sini. Nomor satunya dari mana? C nomor satunya. Yang monosakarida boleh jawab. Nomor satunya yang berikatan ya, Bu. Boleh silakan dianonet nomor satunya. Ini, Bu, atom karbon nomor satunya yang mengikat dengan ikatan glikosidanya. Ya, ini kan saya nandain nih yang paling kiri. Yang paling kiri ini nomor satunya, C nomor satu yang sebelah mana? Ini nggak kelihatan betul. Nggak kelihatan. Mungkin nggak apa dianonet aja, ditandain biar nggak apa dicoret-coret. Ini nomor satu. Yang mana? Oh, oke. Ya, itu nomor satu. Nomor duanya yang mana? Masih di yang di pirannya, Bu. Nomor duanya kemana? Nomor 2 dari yang furannya, Bu, apa nomor 2 dari yang piran? Cincin pertama ya, siklik pertama. Ini kan siklik kedua. Namanya kan disakarida kan, jadi ada 2. Nah, saya nanya dari cincin yang pertama ini, C nomor satunya oke di sini. C nomor 2-nya yang mana? Ini, Bu, nomor 2-nya. Bener nggak, Bu? Yang? Ini Ya, nomor kelihatan. Bisa ya. Oke. Ini nomor 2 ya. Jadi C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, sekarang dari gugus yang di sini, ya, yang di nomor 2, jadinya C nomor 1 yang mana? C nomor satunya ini ya? nomor 1 bener nggak, Bu? Yang ini mana? Nomor 2. Ini 2. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau misalnya ketosa yang bersiklik itu C nomor berapa aja? Yang ngebentuk siklik? C2 dan 2C dari bawah kan. Kalau misalnya dia gugusnya C5, berarti di C4. C2 dan C4. Nah, sekarang berarti C1-nya, karena di sini tidak terlihat ya antara C1 dengan yang dari, karena gugusnya kan kalau dibelah gini sama nih. Nih, kalau diginiin sama kanan kirinya. Jadi bisa dari sini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, jadi di sini ikatan glikosidanya adalah alfa 1 strip 2. Ini untuk yang sukrosa. Gitu. Kenapa alfa? Karena dia posisi OH-nya yang berikatan atau yang di sini itu adalah di bawah posisinya. Ya, ini untuk menentukan bagaimana menentukan ikatan glikosida, tipe ikatan glikosida. Tipe ikatannya alfa atau beta. Oke, terus contoh yang lain ada? Next, fruktosa. Selanjutnya ada apa lagi? Kalau fruktosa kan alfa 1, 2 ya. Ada yang beta nggak? Contohnya. Ada yang beta. Kalau laktosa masih alfa ya. Nah, ini laktosa berarti nomor berapa sama nomor berapa? C1 dan kalau di sini dilihat kan ini C1. Ini C1. Yang di sini C berapa?
Dia ketosa ya, Bu? Dua-duanya aldosa. Laktosa kan glukosa sama galaktosa kan terbuatnya. Galaktosa itu juga Aldosa. aldosa. Kalau kita bingung menentukan yang mana C nomor 1, lihat gugus di sini keton, sorry bukan keton, ethernya. Lihat gugus yang di COC-nya atau ROR-nya. Ya. Kalau dia dekat dengan ini nih, siapa namanya alkoholnya, senyawa alkohol yang di sini, berarti ini lantai paling ujung, paling bawah CH2OH-nya. Jadi nomor satunya itu dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka laktosa, ikatan glikosidanya, tipenya adalah alfa 1, 1. Gitu. Ya. Ini untuk, kalau misalnya ditanya nanti ada soal gitu ya. Tentukan ikatan, bukan jelaskan. Apakah jenis ikatan glikosida di laktosa misalnya? Di senyawa laktosa. Ya, nanti kan ada gambar seperti ini. Berarti tipenya apa? Oh, alfa gitu ya. Kenapa alfa? Dia ikatannya di bawah gitu. Jadi dia sebutnya alfa. Ada yang beta nggak? Coba cek. Selanjutnya ada yang beta nggak? Ikatan beta. Nggak ada ya? Contohnya itu doang ya? Alfa, alfa semua ya? Kalau ini kan masih monosakarida. Yang di sakaridanya. Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, untuk reaksinya bisa nggak kalau untuk di sakarida ada oksidasi atau reduksi? Reaksi yang terjadi ada? Nggak ada jenis reaksinya. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk yang di sakarida? Ibu mau nanya, nanti Ibu jelasin lagi kan ya, Bu, berarti? Yang mana? Materi tentang karbohidrat. Sebenarnya sih materinya udah bagus ya, disampaikan semua. Dan materinya juga sama sebenarnya sih. Cuman nanti lihat apa namanya waktunya ya. Kalau misalnya di besok selesai, kan ini kan 2 kelompok, sisa 2 kelompok lagi kan ya. Di minggu depan berarti ada bukan vitamin, apa namanya? Ada 5, Bu. Oligosakarida, protein. Polisakaridanya belum ya? Polisakarida yang belum. Iya, polisakarida. Polisakarida, lipid, sama protein ya. Nah, kalau misalnya minggu depan bisa 3 kelompok yang maju, ya berarti saya ulang materi di semuanya. Kalau misalnya nggak cukup waktunya, berarti saya hanya mengulang beberapa materi aja. Iya, Bu, semoga cukup, Bu.
Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan tentang monosakarida dan disakarida? Senyawa meso belum ya tadi ya, yang di monosakarida ya? Iya, Bu, belum. Senyawa meso itu yang memiliki lebih dari satu atom kiral ya, Bu? Iya, dan genap. Dia punya bidang cermin ya. Iya, Bu, belum, Bu. Ya. Oke. Wah, masih cukup kok waktunya. Kita masih lama kan ya? Tanggal UASnya Juli, masih tanggal 17 ya? 17 Juli, Bu. Oh ya, cukup lah. Nanti minggu depan dihabiskan presentasinya untuk 3 kelompok ya. Iya, baik, Bu. Ada lagi pertanyaan terkait monosakarida dan disakarida? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Terima kasih sudah gabung di Zoom. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Ibu jangan lupa di absen, Bu. Sudah di Oh, absen iya. semuanya. Makasih, Bu.